Pagi hari di kampung Mekarsari selalu menenangkan, dengan hembusan angin lembut yang membawa aroma bunga melati dan suara kokok ayam. Namun di rumah Bu Nuni, ketenangan pagi itu segera tergantikan dengan bisik-bisik gosip yang mulai menghangat. Kalian tahu nggak sih, itu tetangga baru, si Ibu Susan. Kayaknya orangnya sombong banget deh. Dari dia pindah ke sini, aku belum pernah lihat dia keluar rumah, apalagi ngajak ngobrol. Hahaha, iya Bu, aku juga mikir gitu. Kemarin pas arisan dia nggak datang. Padahal arisan itu kan wajib ya, kalau mau diterima di sini. Hah? Jangan-jangan dia emang gak mau kenal sama kita Bu. So eksklusif kali ya, mentang-mentang katanya dulu tinggal di kota. Halah, eksklusif apa? Rumah aja masih dibeliin orang tuanya itu. Jangan-jangan dia itu pura-pura kaya, tapi aslinya ngutang sana sini. Tapi serius Bu, kita harus hati-hati loh sama orang kayak gitu. Kalau dia nggak mau ikutan aturan kampung, nanti malah bikin suasana nggak enak. Bu Nani, pagi-pagi kok rame banget sih gosipnya. Emangnya nggak ada kerjaan lain apa? Pak Asep, ini bercanda aja. Kita cuma ngobrol santai kok, nggak ada gosip-gosipan. Obrolan santai. Kalau saya dengar ini lebih mirip gosip. Ibu-ibu hati-hati ya, gosip kecil bisa jadi masalah besar. Aduh. Halah, Pak Asep ini kayak nggak pernah ngomongin orang aja, sok banget. Pak Asep tahu gosip-gosip kecil sekarang, tapi kalau terus dibiarkan bisa jadi membesar, seperti api kecil yang lama-lama membakar hutan. Warung Bu Yanti biasanya tempat warga berkumpul, bercanda, dan berbagi kabar. Tapi hari ini suasana itu berubah karena kedatangan kelompok Bu Nuni yang membawa kabar burung baru. Kalian tahu nggak? Itu Pak Bayu. Katanya sering banget buang-buang duit di kota. Aku denger tiap bulan ada aja barang aneh yang dia beli di sana. Wah, iya Bu Nuni. Aku juga dengar kabar begitu. Mungkin dia pengen pamer kali biar dikira kaya. Hahaha, jangan-jangan uang istrinya yang dipakai. Istrinya kan kerja keras jualan gorengan tiap pagi. Hah, Bu Noni, jadi beli apa hari ini? Oh, aku cuma lihat-lihat dulu Bu Yati. Lagi nggak belanja banyak. Apa yang kalian omongin tadi itu tentang saya? Oh, nggak ada apa-apa kok Pak Bayu. Kita cuma ngobrol biasa. Obrolan biasa, saya dengar semuanya. Kalian pikir saya nggak tahu nama saya sering jadi bahan omongan? Saya nggak suka ya Bu, sama cara kalian bikin cerita tanpa bukti. Warung yang biasanya ramai dengan tawa kini berubah menjadi tempat penuh kecanggungan. Gosip memang cepat menyebar, tapi tidak semua orang bisa diam saat nama baiknya diinjak. Di pinggir kampung Mekarsari ada banyak kebun yang dimiliki oleh para warga. Di sini biasanya hanya ada canda dan tawa dari para petani yang menjalani hari. Tapi hari ini gosip kembali menjadi bumbu pahit. Lihat itu Bu Ana. Dia kok sering banget ambil panen dari petani lain. Jangan-jangan dia nyuri. Wah, serius Bu? Aku pernah lihat juga loh. Tapi aku nggak berani ngomong. Hahaha, kalau bener dia nyuri, petani kampung ini rugi besar. Kasihanlah para petani. Bu Noni, apa maksudnya bilang saya nyuri? Saya nggak nyuri ya. Saya cuma bantu petani panen hasil kebun mereka. Bu Ana, saya nggak ngomong begitu kok. Kita cuma ngobrol biasa aja. Ngobrol biasa? Saya dengar semuanya. Saya nggak pernah nyuri. Dan saya nggak terima nama saya dipermainkan begini. Kalau begini terus, saya bakal lapor Pak Harun, kepala desa kita. Di kebun yang seharusnya menjadi tempat kerukunan, gosip telah menciptakan jurang di antara para warga. Tapi setiap tindakan selalu ada akibatnya, dan kelompok Bu Nuni mulai mendekati batas. Balai kampung Mekarsari biasanya penuh dengan tawa dan keramaian warga yang berkumpul. Tapi malam itu suasananya sunyi. Hanya ada Pak Harun, kepala desa yang bijaksana, duduk di balai bambu di depannya. Pak Asep dan Bu Ana duduk dengan raut yang serius. Jadi ini sudah makin parah ya Pak Asep. Saya dengar gosip-gosip ini mulai bikin suasana kampung jadi nggak nyaman. Iya Pak Harun, kelompok Bu Noni itu seperti nggak ada kapoknya. Tiap hari selalu ada aja orang yang jadi korban omongan mereka. Saya sendiri yang dibilang nyuri hasil panen petani. Padahal Pak, saya kerja dari pagi sampai sore buat anak-anak saya. Gosip mereka itu nggak cuma bikin malu, tapi juga bikin saya dikucilkan sama tetangga. Saya paham Bu Ana, tapi kita nggak bisa asal ambil tindakan. Harus ada bukti yang jelas. Kalau enggak, nanti mereka malah merasa kita sewenang-wenang.
Saya setuju Pak Harun. Tapi kalau kita ngumpulin warga yang udah jadi korban, saya yakin mereka bakal mau bersaksi biar ada bukti yang kuat. Saya siap bersaksi, Pak. Saya juga tahu beberapa warga yang sudah kena dampak gosip mereka. Kalau kita biarkan terus, kampung ini nggak akan tenang. Pak Harun tahu ini bukan perkara yang kecil. Keputusannya malam itu akan menentukan apakah keharmonisan kampung bisa dipulihkan atau malah semakin terpecah. Baiklah Pak Asep, Bu Ana, sebutkan nama-nama warga yang bisa diajak bicara. Saya akan coba susun rencana untuk mengatasi ini. Tapi kita harus hati-hati, jangan sampai ini malah memperkeruh suasana. Di sisi lain kampung, di teras rumah Krishna, obrolan yang berbeda terjadi. Krishna, seorang pemuda yang baru kembali dari kota, duduk bersama 3 temannya. Malam itu mereka sedang serius berdiskusi. Oh, aku baru beberapa hari pulang ke desa ini, tapi sudah mendengar banyak cerita soal gosip di kampung ini. Kenapa nggak ada yang coba menyelesaikan masalah ini? Ya gimana Chris, warga di sini udah kebiasaan diem. Kalau ngomong malah takut jadi korban gosip selanjutnya. Tapi nggak semua warga diem kok, Chris. Aku dengar Pak Harun lagi cari cara buat menyelesaikan ini. Kalau cuma diam dan tunggu kepala desa aja, masalah ini nggak bakal selesai, Lina. Kita harus bikin sesuatu yang melibatkan semua warga. Maksud kamu apa, Chris? Mau ajak ribut sama kelompok Bu Noni? Bukan ribut, Rini. Kita bikin forum terbuka, semua warga diundang, dan kita kasih kesempatan buat ngomong. Yang merasa jadi korban bisa cerita, dan yang dituduh bisa kasih klarifikasi. Hal ini biasa aku lakuin di organisasi kampus kalau lagi ada masalah. Tapi nggak gampang Chris, kalau Bu Noni sama sekelompoknya nggak mau datang gimana? Justru itu, Tono. Kalau mereka nggak mau datang, artinya mereka takut ketahuan salah. Kita kumpulin dulu dukungan dari warga lain. Kalau semua sepakat, mereka nggak akan bisa nolak. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, Krishna memandang jauh ke depan. Ia yakin perubahan dimulai dari keberanian untuk melangkah pertama kali. Aku setuju. Kalau kita diam terus, kampung ini nggak akan berubah. Ya sudah, aku juga setuju. Tapi kamu harus hati-hati, Chris. Mereka itu licik. Pagi di pasar kampung Mekarsari selalu ramai. Suara pedagang menawarkan dagangan bercampur dengan hiruk-pikuk pembeli. Namun di tengah keramaian itu, kelompok Bu Noni muncul dengan gosip baru yang siap mereka sebarkan. Hahaha, kalian tahu nggak? Itu si Krishna baru juga pulang dari kota, udah sok-sokan ngatur kampung. Cuma anak kuliahan aja sok banget. Haha, iya, aku juga dengar dia mau bikin forum segala. Sok pahlawan banget ya. Jangan-jangan dia cuma mau mencari perhatian. Anak kota emang sering begitu. Bu Noni, udah ya gosipnya. Dari kemarin saya dengar kalian gak ada berhentinya ngomongin orang. Pak Hasan, kita cuma ngobrol biasa aja kok, nggak serius. Ngobrol biasa, gara-gara omongan kalian banyak orang di kampung ini jadi saling curiga. Kalian gak sadar apa? Iya, betul tuh. Gara-gara gosip kalian, usaha saya jadi sepi. Warga jadi ikut belanja di sini karena takut digosipin. Kok jadi ramai gini? Kita nggak bermaksud apa-apa kok. Di tengah keramaian pasar yang berubah menjadi panas, kelompok Bu Noni mulai merasa terpojok. Mereka tahu semakin banyak warga yang berani melawan mereka, semakin sulit mereka mempertahankan pengaruhnya. Kalau kalian gak mau berubah, jangan salahkan warga kalau nanti gak ada yang mau percaya sama kalian lagi. Malam di kampung Mekarsari begitu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang membawa aroma rumput basah. Di rumah Pak Harun, kepala desa yang dihormati, lampu minyak tetap menyala, menerangi diskusi penting yang terjadi di dalamnya. Krishna, aku dengar dari warga kamu punya rencana bikin forum terbuka. Itu langkah yang bagus, tapi kamu harus siap dengan resikonya. Iya Pak, saya paham. Pasti bakal ada yang gak suka, apalagi kelompok Bu Noni. Mereka sudah lama berkuasa dengan gosip-gosip mereka. Tapi kalau kita diem aja, masalah ini gak bakal selesai Pak. Kamu benar. Gosip-gosip yang beredar itu sudah bikin suasana kampung jadi gak nyaman. Tapi Krishna, kamu tahu sebagai kepala desa aku harus ambil langkah yang tegas dan bijaksana.
Tapi kamu juga harus pikirkan dengan hati-hati. Kalau mereka terus dibiarkan, perpecahan di kampung ini bisa makin parah. Aku nggak mau itu terjadi. Pak Harun, saya yakin kalau kita buka forum terbuka, itu bisa jadi momen yang baik buat menyelesaikan masalah ini. Kita memberi kesempatan kepada semua warga untuk bicara. Yang merasa jadi korban bisa cerita, dan yang merasa difitnah bisa memberi klarifikasi. Krishna, kamu memang punya cara pandang yang berbeda. Aku suka itu. Tapi kita harus hati-hati. Kalau salah langkah, bisa jadi musyawarah ini malah memperburuk keadaan. Saya paham Pak, tapi kalau kita nggak berani mulai, kapan lagi kampung ini bisa berubah? Saya yakin banyak warga yang sudah muak dengan gosip-gosip itu. Mereka pasti dukung. Baiklah Krishna, kalau begitu kita akan coba jalankan rencanamu. Besok pagi aku akan umumkan musyawarah di balai kampung. Tapi kamu harus bantu aku untuk yakinkan warga supaya datang. Aku nggak bisa kalau sendirian. Siap Pak, saya akan bantu semaksimal mungkin. Kampung ini butuh perubahan, dan saya yakin warga akan datang. Pak Harun melihat semangat di mata Krishna, mengingatkannya pada masa mudanya sendiri. Meski tahu ini tidak akan mudah, ia merasa lega ada sosok seperti Krishna yang berani mengambil langkah pertama. Pagi itu balik kampung penuh sesak oleh warga. Semua hadir dari yang muda hingga yang tua, membawa rasa penasaran tentang keputusan yang akan diambil terhadap kelompok Bunoni. Suasana memanas ketika Pak Harun berdiri di depan untuk membuka musyawarah. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah datang hari ini. Saya tahu belakangan ini banyak masalah di kampung kita, terutama soal gosip yang sudah bikin banyak orang merasa dirugikan. Diam dulu saudara-saudara, hari ini saya ingin dengar langsung dari mereka yang merasa jadi korban. Bu Ana, silakan maju. Saya nggak pernah nyangka nama saya bakal dibawa-bawa dalam gosip. Mereka bilang saya nyuri hasil panen. Padahal saya kerja keras dari pagi sampai sore buat keluarga saya. Gosip itu bikin saya malu. Sampai anak-anak saya pun dikucilkan oleh teman-temannya. Saya nggak tahu harus gimana lagi Pak Harun. Ini sudah terlalu jauh. Bu Noni, kalian mau kasih tanggapan? Pak Harun, itu cuma salah paham. Kami nggak ada maksud buruk. Kami cuma ngobrol biasa. Mungkin ada yang salah paham, tapi itu bukan salah kami. Kami nggak pernah bermaksud nyakitin siapapun. Salah paham, nama saya juga kalian bawa-bawa. Gara-gara gosip kalian, istri saya sampai sakit karena stres. Anak-anak saya jadi malu ke sekolah. Semua orang pandang kami jadi aneh. Usir! Tenang semuanya. Tenang semuanya. Ini musyawarah, bukan tempat buat saling teriak. Kita harus mendengarkan satu sama lain dan mencari jalan keluar. Kalau kita terus seperti ini, tidak akan ada yang selesai. Musyawarah itu menjadi tempat di mana emosi warga meluap. Di satu sisi ada mereka yang terluka karena gosip, dan di sisi lain kelompok Bunoni mulai merasa terpojok. Pak Harun tahu keputusan harus diambil dengan bijak, namun ia juga tahu bahwa kampung ini harus bisa sembuh dari luka-luka yang ada. Bu Noni, saya tahu kalian tidak bermaksud buruk. Tapi kalian harus sadar, kata-kata yang keluar dari mulut kalian itu bisa menghancurkan kehidupan orang lain. Gosip itu tidak hanya merusak reputasi, tapi juga bisa merusak hubungan antar warga. Pak Harun, kami tidak bermaksud seperti itu. Benar-benar tidak. Kami hanya mengobrol. Begini, saya akan mengambil keputusan setelah musyawarah ini selesai. Untuk sementara saya minta kelompok Bunoni untuk berhenti menyebarkan gosip. Saya akan pastikan bahwa jika ada bukti yang jelas, tindakan akan diambil sesuai aturan. Baiklah. Baik Pak Harun. Suara tawa anak-anak biasanya memenuhi udara. Namun pagi itu hanya ada sekelompok kecil anak-anak yang bermain ayunan. Di sudut taman, Bu Tiwi duduk di bangku kayu bersama kedua anaknya yang tampak murung. Bu, kenapa teman-teman aku nggak mau main lagi sama aku? Mungkin mereka lagi sibuk, Nak. Jangan terlalu dipikirkan. Enggak Bu, mereka bilang aku anaknya tukang gosip. Teman-teman aku nggak mau ngomong sama aku. Anakku, Ibu nggak pernah berniat bikin orang lain jadi sedih, Nak. Ibu cuma ngobrol sama teman-teman Ibu. Itu nggak ada maksud buruk. Ibu, apa benar ibu ngomongin orang lain? Ibu nggak pernah maksud bikin orang lain jadi sedih, Nak. Ibu cuma hanya berbicara tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi orang lain jadi sedih Bu. Aku nggak mau teman-teman aku marah terus sama aku. Perkataan anak-anaknya menusuk hati Bu Tiwi.
Di bangku kayu yang tua itu, ia merenung, mencoba memahami betapa besar dampak dari perbuatannya. Untuk pertama kalinya, ia mulai benar-benar menyesal. Pagi di kampung Mekarsari terasa berbeda. Jalan utama yang biasanya dipenuhi suara tawa dan obrolan warga kini menjadi sunyi. Di tengah keheningan itu, kelompok Bu Noni berjalan dengan langkah yang pelan, menunduk dan wajah yang lesu. Warga yang biasanya menyapa mereka kini hanya memandang dengan dingin. Kok semua orang diem, Bu? Biasanya mereka ramah. Mungkin mereka lagi sibuk. Tapi tatapan mereka, Bu, aku nggak pernah lihat kampung ini kayak gini sebelumnya. Mereka nggak mau deket sama kita lagi. Ini semua gara-gara kita ya. Kita cuma ngomongin apa yang kita lihat, Tiwi. Kita nggak salah sepenuhnya. Tapi Bu Ana, Pak Bayu, mereka semua terluka, Bu. Kita salah. Langkah mereka semakin berat, bukan karena jalan yang panjang, tapi karena beban penyesalan yang mulai terasa di hati masing-masing. Mereka mulai menyadari bahwa apa yang mereka anggap sepele telah mengubah hubungan dengan warga. Beberapa hari setelah musyawarah, rumah Bu Noni yang biasanya ramai kini menjadi sepi. Jendela tertutup rapat, halaman depan yang biasa dipenuhi tanaman bunga cantik kini terlihat tak terawat. Dedaunan dari pohon memenuhi jalan. Sementara di balai kampung, Pak Harun mengumumkan keputusan penting kepada warga. Saudara-saudara sekalian, setelah diskusi panjang dan mendengar masukan dari banyak pihak, kita memutuskan bahwa kelompok Bu Noni untuk sementara waktu harus meninggalkan kampung ini. Pak Harun, ini keputusan berat, apa nggak ada cara lain? Pak Hasan, saya paham Pak Hasan, tapi ini langkah yang perlu diambil. Mereka harus belajar dari kesalahan mereka. Kalau mereka bisa berubah dan menunjukkan itikat baik, kita pasti akan menerima mereka kembali. Mereka sudah 1 minggu meninggalkan kampung ini, dan itu juga atas kesadaran mereka. Saya setuju, Pak Harun. Saya tahu mereka salah, tapi saya juga yakin mereka bisa berubah kalau diberi kesempatan. Betul, Bu Ana. Yang penting kita semua tetap saling mendukung dan menjaga suasana kampung ini agar tetap damai. Keputusan itu membawa keheningan di antara warga. Mereka tahu keputusan ini tidak mudah, tetapi dengan keharmonisan kampung, mereka sepakat. Rumah Bu Noni yang kosong menjadi pengingat bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Beberapa minggu kemudian, suasana di kampung Mekarsari kembali hidup. Di lapangan desa yang luas, warga berkumpul untuk acara besar. Anak-anak berlarian dengan ceria, dan tawa terdengar di mana-mana. Acara ini menjadi simbol kebersamaan baru. Selamat pagi semuanya. Saya senang banget bisa lihat warga kampung Mekarsari berkumpul dengan senyum seperti ini. Hari ini kita nggak cuma merayakan kebersamaan, tapi juga pelajaran berharga tentang pentingnya saling menjaga. Terima kasih sudah jadi penggerak perubahan di kampung ini. Kami semua bangga. Terima kasih Pak Harun, tapi ini bukan cuma usaha saya, ini usaha kita semua. Kampung Mekarsari nggak akan berubah kalau bukan karena keberanian semua warga untuk saling mendukung. Di tengah kebahagiaan itu ada harapan baru. Kampung Mekarsari belajar bahwa menjaga keharmonisan bukan hanya tentang menghindari konflik, tetapi juga tentang keberanian untuk berubah dan saling memaafkan.